Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rasa syukur kepada Allah atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita hari ini untuk berkumpul. Dan meskipun secara online, saya lihat teman-teman sangat semangat untuk berkumpul di sini untuk mendengarkan bagaimana rencana sosialisasi swab yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan yang telah kita diskusikan sebelumnya. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua Amin. dan memberikan rezeki dan rahmatnya selama kita ke depan ini walaupun dalam situasi. Untuk itu, sesuai dengan jadwal acara, kami akan sampaikan pembukaan oleh Dinas Kesehatan diwakili oleh Dr. Glory, kemudian perkenalan saya sendiri nanti, karena tadi MC-nya nggak ada ya, saya sendirilah MC-nya, nggak apa-apa, saya perkenalkan diri nanti, dan siapa tahu ada masukan dari teman-teman terkait Asklin, kita dibantu, lalu kemudian saya serahkan untuk sosialisasi uji PCR tenaga kesehatan oleh Dr. Tarsius Glory. Untuk itu kami serahkan langsung kepada Dr. Glory mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Dr. Glory kami persilahkan. Kepada nakes terdiri daripada klinik-klinik di Kabupaten Bantul. Perlu kita ketahui bahwa sampai saat ini kita sudah 7 bulan di masa pandemi ini yang perjalanan memang cukup melelahkan, cukup perjuangan cukup panjang ke kami dan mau nggak mau kita semua juga cukup harus menghadapi ini semua, harus melalui ini semua. Makanya kita menginisiasi untuk supaya nakes-nakes daripada klinik-klinik di Kabupaten Bantul ini untuk bisa ikut melakukan screening daripada COVID-19 ini. Jadi memang di awal kemarin kita semua dari Rumah Sakit Panembahan Senopati maupun Puskesmas sudah melakukan screening kesehatan bagi kami tenaga-tenaga medis dan tidak perlu ditakutkan nanti hasilnya apapun yang akan terjadi itu tidak perlu kita takutkan karena jadi kita bisa lebih menjaga promotif preventifnya seperti itu. Yang berikutnya adalah nanti kita langsung materi saya adalah nanti tentang video tentang masalah pengambilan swab. Setelah itu nanti akan kita diskusikan rencana tentang pelaksanaan swab yang ada di Kabupaten Bantul yang ini tadi harus kita lakukan bersama-sama. Nah, kenapa kok saya bilang sama Dokter Hafid bahwa klinik ini harus serentak kita lakukan karena memang biar nantinya untuk masalah seandainya terjadi geger, saya bukan geger dalam arti kata apa, karena memang masyarakat kadang-kadang kan menganggap bahwa wah ada yang positif seperti itu kita bisa bersama-sama saling membackup satu klinik itu. Artinya beberapa klinik itu akan bersama-sama, jadi gegernya itu tidak akan membuat keributan yang cukup fatal di masyarakat seperti kayak kemarin di puskesmas ada beberapa yang positif akhirnya malah ketutupan karena memang cukup merata puskesmas beberapa ada yang memang kasusnya ada yang positif seperti itu ya. Jadi saya juga memohonkan maaf kepada teman-teman dari Dinas Kesehatan tidak bisa hadir karena ada rapat mereka dan saya hanya mewakili di Dinas Kesehatan untuk mencukupkan pertemuan kita hari ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Nanti monggo lanjutan dibuka oleh Dr. Hafid, terus nanti kita materi. Matur nuwun. Baik, terima kasih Dr. Glory atas sambutannya. Sekali lagi terima kasih bagi rekan-rekan yang telah hadir pada acara ini. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat buat kita semua, baik yang memang berkenan untuk melakukan swab atau yang tidak berkenan sekalipun. Karena saya pikir informasi dari Dr. Glory nanti bisa memberikan wawasan kita terkait protokol gitu ya. Karena saya dengar juga dari Dr. Glory bahwa ternyata tidak sembarangan ketika melakukan swab gitu ya. Jadi harus ada 2 hari sebelumnya ada aturannya, setelah swab juga bagaimana perilaku kita dan bagaimana setelah hasilnya, bagaimana tindak lanjut dari manajemen klinik untuk mengatasi jika ada yang positif atau negatif gitu ya. Jadi ada hal-hal protokol yang harus kita ikuti selain sebagai pasien juga sebagai manajemen gitu ya. Nanti juga terkait dari dinas juga membutuhkan data SDM sebenarnya
untuk jadi sekali dayung dua pulau terlampaui, jadi kita dapat fasilitas juga dari Dinas Kesehatan. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Dinas Kesehatan telah memfasilitasi kegiatan ini dan kemudian juga upayanya untuk mengumpulkan data SDM, karena memang data SDM ini untuk klinik cukup dinamis dan tidak hanya dari penduduk Bantul, jadi kami sangat beragam, jadi ini perlu sekali memang untuk ke depan untuk kita bisa mengetahui data informasi ini. Untuk berikutnya saya memperkenalkan diri, malah saya lupa memperkenalkan diri. Saya Hafid, sekali lagi bagi rekan-rekan yang belum kenal, saya mendapatkan tanggung jawab gitu ya. Terima kasih telah mempercayakan saya bagi rekan-rekan klinik menggantikan Dr. Huda yang sebelumnya Ketua Asklin. Salam kenal buat semuanya. Pelan-pelan saya kenal satu persatu dulu karena saya cukup baru sebenarnya di sini. Saya juga nggak tahu kenapa saya dipilih gitu ya. Baik, demikian saya langsung juga serahkan kembali ke Dr. Glory untuk memaparkan materi. Dan untuk teman-teman semua, jika ada komentar atau apapun selama proses diskusi, silakan tuliskan lewat chat untuk kita komentari juga, atau silakan angkat tangan jika kita bisa moderatori acara ini. Baik, dipersilakan Dr. Glory. Oke, terima kasih. Seperti tadi yang saya sampaikan, saya akan menyetelkan video sebentar untuk tentang langkah-langkah maupun swab. Jadi biar Bapak Ibu semua nanti bisa sosialisasi kepada teman-teman klinik bahwa swab itu sesuatu yang tidak menakutkan ya, pun kelihatannya serem tapi itu tidak tidak menakutkan sama sekali, justru malah itu sangat bermanfaat. Oke, kita setelkan video sebentar. Ya, ini adalah pengurus daripada dokter-dokter spesialis THT. Ini adalah pedoman yang memang digunakan untuk kita melakukan swab. Ya. Jadi dalam video ini adalah untuk melihat daripada persiapan alat, tahapan untuk mengambil spesimen. Nih, berikut ini adalah swab, Mas. Jadi ini adalah persiapan alatnya, ya. Kami memakai APD level 3 karena sekali lagi bahwa tindakan untuk melakukan swab itu adalah tindakan aerosol, sekali lagi. Handscoon yang kami gunakan di sini juga per pasien itu kami ganti, ya. Jadi jangan tidak usah khawatir bahwa teman-teman nanti handscoon-nya itu akan dipakai beberapa pasien, tidak. Jadi satu pasien satu kita ganti. Ini adalah kepala pasien mengadah, dimasukkan dakron saya sudah hidung sampai ke nasofaring. Nah, dakron akan diputar selama 10 sampai dengan 15 detik. Nah, ini gambar ilustrasi nggih, teman-teman. Ya, untuk mengambil swab nasofaring. Karena pada nasofaring itu kualitas daripada sampelnya itu bisa mencapai sekitar di atas 75%. Ya, kepresisiannya. Kita masukkan VTM. Ya, ini dakron swab-nya dan VTM-nya. Ini sekarang swab orofaring. Selamat pagi. Biar tidak merasa muntah, nanti bisa rileks saja sebetulnya sambil mengucapkan kata A seperti itu. Jadi nanti akan lebih mudah, lebih cepat. Ya. Biasa kalau orofaring ini pengambilannya lebih cepat.
Nggih. Jadi kami membutuhkan nanti untuk pengambilan swab naso maupun orofaring itu sekitar hanya per pasien kalau lancar itu hanya 1 menit per pasien itu sudah cukup, nggih. Makanya nanti data-data daripada teman-teman klinik itu kami butuhkan segera karena untuk proses pengambilan swab ini tadi nanti kita perlu satu yaitu melakukan input data di all record namanya ya. Jadi kami tidak memasrahkan kepada klinik-klinik karena all record itu sudah ada nomor ID dan passwordnya yang dipunyai oleh rumah sakit lapangan dan puskesmas. Itu harus kami masukkan sebelum kami mengirim sampel. 1 hari sebelum mengirim sampel kami harus sudah bisa memasukkan all record. Makanya kami membutuhkan nanti datanya di antara lain yaitu KTP seperti itu. Dan nanti untuk proses swab-nya sendiri di rumah sakit lapangan tidak akan lama, per pasien hanya mungkin 1 menit. Itu tadi videonya. Ini langsung saya kepada rangkuman daripada rencana pelaksanaan swab ini kami juduli, yaitu pertama adalah nanti untuk pelaksanaan swab ini akan kita lakukan serentak kepada seluruh klinik yang ada di Kabupaten Bantul, ya, yang sejumlah kira-kira itu 400-an kalau nggak salah Dokter Hafid ya, 400 sekian, tapi itu belum semua untuk gelombang pertama ini karena mungkin juga masih ada yang ragu atau bagaimana nanti monggo Dokter Hafid untuk bisa bernegosiasi dengan klinik-klinik karena sekali lagi ini adalah kepentingan daripada mereka karena kita nakes kita harus terlindungi dulu dan kita akhirnya bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan apakah selama ini yang kita lakukan, tindakan PPI yang kita lakukan di klinik itu sudah betul atau belum, ya. Jadi nanti kalau mau melakukan swab yaitu 2 hari sebelum pemeriksaan swab sampai dengan menunggu hasil swab keluar tidak boleh melakukan istilahnya kumpul-kumpul atau melakukan suatu kegiatan berkelompok di luar selain klinik. Ya, jadi kalau jika harus bekerja, tetap harus patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu sekali lagi itu tidak bisa kita lupakan di keadaan new era saat ini, new normal saat ini. Jadi nanti Bapak Ibu semua yang mendapatkan jatah swab itu harus mulai dihitung 2 hari sebelum dan sampai menunggu hasil. Kalau hasil ini lancar, biasanya 3 hari hasil sudah bisa keluar. Ya, tapi kalau antriannya pemeriksaan swab ini nanti kita kirim ke BPTKL padat biasanya bisa sampai 5 sampai dengan 6 hari seperti itu. Yang kedua adalah jika hasil positif siap diisolasi di masing-masing kabupaten tempat domisili. Ya. Jadi tadi perlu disampaikan Dr. Hafid bahwa klinik itu bermacam-macam karena memang mereka domisilinya itu berada di selain di Bantul juga ada. Nanti khusus untuk di Bantul ini sudah ada aturan bahwa tidak diperbolehkan untuk isolasi mandiri di rumah. Jadi itu harus isolasi di fasilitas yang sudah disediakan oleh Pemda, baik itu nanti rumah sakit maupun shelter seperti itu. Bagi klinik yang nanti karyawannya confirm, maka 1, menghentikan kegiatan sementara untuk sterilisasi dalam dan luar gedung yang dilakukan oleh masing-masing klinik. Ya, seandainya nanti memang hasilnya itu ada yang confirm, jadi seperti kemarin puskesmas-puskesmas juga sempat menghentikan pelayanan kegiatan untuk kita melakukan sterilisasi luar dan dalam gedung. Yang kedua adalah mengidentifikasi kontak erat. Asal nomor 1 tadi dipatuhi dan ditaati, nanti kontak erat itu pasti hanya ada paling itu hanya keluarga dekat saja. Oke. Tetapi kalau dia nanti masih ke pesta, nanti dia masih mengadakan perarisan positif, nah itu kita kontak eratnya yang nanti terlalu berat untuk kita melakukan tracing-nya lagi untuk testingnya tadi. Ya. Yang keempat adalah hasil yang akan diberitahukan kepada pimpinan klinik atau PJ klinik. Jika hasil pemeriksaan negatif akan diberitahukan melalui surat secara kolektif. Oke. Jadi nanti saya akan mendapatkan notifikasi daripada BPTKL nama siapa saja yang positif itu di pagi hari biasanya. Di pagi hari sebelum jam 7 pagi, kadang-kadang jam 4, jam 3 pagi, saya mendapatkan notifikasi ada pasien-pasien itu positif. Ya, setelah kita tahu bahwa ini adalah miliknya klinik daripada seandainya milik daripada klinik di Kabupaten Bantul, saya akan langsung kontak kepada pimpinan kliniknya.
Terus seandainya nanti hasilnya memang itu semua negatif semua, kami tidak bisa melayani satu persatu surat negatifnya, nggih. Jadi minta person satu-satu tidak, tapi kolektif saja. Klinik A 1, 2, 3, 4, 5 ini hasilnya adalah negatif melalui surat BPTKL nomor sekian. Ya, kalau jika hasil positif itu akan ada surat by name per individual. Oke. Untuk kontak erat positif didaftarkan swab di masing-masing dinas kesehatan kabupaten kota domisili. Ya, umpamanya seperti saya KTP-nya Jogja, saya kerja di Bantul, seandainya saya di swab saya positif, ya, kontak erat saya berarti kan keluarga saya yang ada di rumah. Rumah saya ada di Jogja. Berarti saya harus mendaftarkan keluarga saya untuk dilakukan swab tracing itu kepada dinas di kota. Seperti itu. Oke. Ya. Untuk jadwal swab teknis nanti diserahkan kepada ketua Asklin, ya. Kita harapkan dimulai pada awal bulan November ini, karena kemarin saya juga sudah telepon Dokter Hafiz bahwa pada bulan November ini pertengahan kita juga akan menyiapkan untuk melakukan RDT maupun swab bagi tenaga KPU yang memang hasil RDT-nya nanti dikatakan reaktif, itu harus di-swab. Jadi pada akhir November, pertengahan November itu tentu saja akan banyak sampel yang akan masuk. Jadi kita kalau memang ini klinik ini mau melakukan swab, kita harapkan di bulan awal November itu sudah ada jadwalnya, ya, seperti itu. Untuk pelaksanaannya setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 8 sampai dengan jam 11 siang, ya. Karena ini swabnya adalah swab screening, jadi cukup 1 kali. Tetapi kalau swab kontak tracing, kontak erat itu akan dilakukan 2 hari biasanya, 2 kali. Senin, Selasa, Rabu, Kamis seperti itu. Karena ini yang akan lakukan adalah screening, kita lakukan hanya cukup 1 kali saja. Tiap hari kapasitas kami adalah 50 orang di sini, ya. Kurang lebihnya ini untuk mengatur supaya nanti bisa digabungkan dengan klinik mana yang akan melakukan swab seandainya memang kuota klinik itu tidak mencapai, satu klinik ini mencapai 50 orang. Swab hanya dilakukan 1 kali, nggih, kecuali kontak erat tadi saya sampaikan. Data harus dikumpulkan 1 minggu sebelum pelaksanaan swab, pemeriksaan swab, ya. Jadi nanti data akan dikolek oleh ketua Asklin, terus nanti dikumpulkan ke kami, karena kami juga harus menginput data tersebut di all record tadi. Dinas Kabupaten Bantul sudah menyiapkan beberapa tempat untuk merawat nakes yang positif atau confirm. Ya, 1 kami siapkan di Rumah Sakit RSLKC Bambang Lipuro ini tadi. 2 ada di shelter Bambang Lipuro, itu depannya Puskesmas Bambang Lipuro yang baru, itu ada shelter juga. Itu kapasitasnya sekitar 13 bed. Shelter PPSDM di mana kapasitasnya 70 bed, ya. Jadi kenapa kami siapkan 3 tempat ini? Nanti seandainya nakes itu ada yang positif, kalau ada komorbid, ada gejala, harus dirawat di rumah sakit lapangan khusus COVID ini Bambang Lipuro. Tetapi kalau tidak ada bergejala, orang tanpa gejala sama sekali, nanti cukup dirawatnya di shelter Bambang Lipuro dan PPSDM. Pemantauannya nanti akan dilakukan oleh tim RSLKC dan Dinkes. Jadi nanti kalau yang di shelter bukan berarti itu lepas dari kendali kami, tetap nanti kami akan memantau kesehatannya berupa nanti kita buatkan grup WA biasanya. Grup WA antara teman-teman nakes yang memang confirm positif untuk melakukan karantina di sana, kita nanti pandu, kita siapkan semua dari sini, vitamin-vitaminnya kita suapkan semua dari sini, seperti itu, okay? Dan kita nanti buatkan grup seperti itu. Semacam ya, kita berdoa semoga hasilnya semua negatif ya. Jadi kita tidak perlu penuh, tapi kita antisipasi lebih baik. Untuk evaluasi, nah kami di Kabupaten Bantul terus terang kami melakukan upgrading daripada buku revisi 5 tentang COVID di Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan sudah menerbitkan buku revisi 5 itu tadi, tetapi kami
di Bantul ini mengupgradingkan. Jadi untuk nanti nakes yang terindikasi, yang nakes yang sudah positif, itu kan harus dilakukan swab evaluasi pada hari ke-8 dan ke-10 ya. Jadi kami lakukan kenapa harus 2 kali swab bagi nakes, itu adalah kita untuk memastikan biar benar-benar nakes tersebut sudah sehat maupun terkonfirmasi bahwa pengobatannya pun karantina pun sudah mencapai hasil yang bisa negatif seperti itu ya. Jika nanti hasilnya negatif 2 kali, itu bisa langsung pulang, tidak perlu 14 hari, tetapi 14 harinya cukup di rumah ya. Jadi nanti evaluasi pertama itu pada hari ke-8 sejak ditetapkan swab pertama positif ya. Umpamanya tanggal 1 swab hasilnya keluar, tanggal 3 dikatakan bahwa dia positif, berarti tanggal 1 ditambah 8 hari, berarti pada tanggal 9 dia harus melakukan swab evaluasi yang pertama. Dan nanti swab evaluasi yang pertama juga akan dilakukan di RSL KC ya. Caranya bagaimana? Nanti melalui WA group tadi. Dan pada hari ke-10 tanggal 9, tanggal 10, berarti tanggal 11 akan dilakukan swab evaluasi yang kedua ya. Jika swab evaluasi pada hari ke-8 dan ke-10 tetap positif ya, maka kita tunggu sampai 14 hari sejak hari positif pertama keluar, berarti tanggal 1 tadi dikatakan positif, berarti tanggal 15 jika itu keluar hasil evaluasi 1-2 hasilnya positif, sudah melewati masa 14 hari dan tidak timbul gejala apa-apa, maka tetap kita akan memulangkan karena sekali lagi bahwa tidak ada bergejala dan itu mungkin hanya sisa daripada RNA-nya, kapsul-kapsulnya daripada COVID-19 seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Monggo untuk dilanjutkan untuk diskusi saja. Oke, terima kasih. Sebentar ya Dokter Gori. Ini ada dari klinik pengen join belum bisa. Mungkin kita buka pertanyaan dulu Dokter Gori ya. Apakah ada pertanyaan? Silakan bisa membuka mikrofonnya dan bisa menyampaikan pertanyaannya. Dipersilakan atau lewat chat jika ada permasalahan dari jaringan. Dipersilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya dari Klinik Wiwit. Beberapa hari yang lalu kami ada 16 karyawan sudah di swab karena kontak langsung dengan salah satu karyawan. Apakah juga itu di swab lagi nantinya? Klinik Wiwit. Terima kasih. Saya langsung jawab nggih. Kalau total semua Klinik Wiwit ada berapa, Dok? Total sekitar 30-an. Sekitar 30-an. Kalau menurut saya alangkah baiknya juga di swab semua karena ini serentak semua klinik. Jadi kita bisa mengetahui mappingnya saat ini bagaimana, seperti itu. Mumpung ini kesempatan untuk melakukan screening dan tidak berbiaya sama sekali. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi, monggo. Saya juga dibantu oleh Dr. Yuyun dari Dinas Kesehatan. Nanti kalau ingin menanyakan secara langsung kepada Bu Yuyun dari Dinas, monggo dipersilahkan juga. Jadi teman-teman sedikit sambil menunggu nanti siapa yang akan bertanya, kenapa screening itu sangat perlu. Jadi nanti kalau kita hasilnya adalah di swab itu hasilnya adalah negatif, berarti selama 7 bulan ini langkah-langkah yang sudah kita lakukan itu sudah benar. Jadi harus tetap dipertahankan terus sampai kita bisa bertahan melalui pandemi ini. Oke. Seandainya nanti di swab hasilnya positif, tapi panjenengan semua tidak ada gejala apa-apa, yang pertama adalah itu bersyukur bahwa kita mempunyai kekuatan maupun imunitas. Tinggal dipantau selama 14 hari agar imunitas itu tidak
kalah daripada COVID-19-nya. Setelah nanti lewat hari 14 hari dan tidak ada gejala sama sekali, itu artinya imunitas panjenengan semua sudah terbentuk. Tetapi sekali lagi kemarin sudah ada penelitiannya yang kami juga mengikuti bahwa membaca-baca itu adalah daya daripada imunitas COVID-19 ini hanya bertahan 3 sampai dengan 12 bulan saja pada pasien yang memang sudah istilahnya punya imunitas COVID. Seperti itu. Harus muncul wajahnya. Monggo, yang lain jika ada pertanyaan lagi. Dan ini kesempatan juga, siapa tahu nanti ada juga program vaksin yang diperuntukkan untuk nakes. Jadi nanti Asklin ini bisa mengikuti istilahnya swab massal ini tadi, data sudah kami dapatkan. Jadi nanti kalau seandainya ada imunisasi COVID-19 yang sudah tersedia bagi nakes pun, nanti ini akan kita juga ikut masukkan seperti itu. Karena program daripada pemerintah yaitu nakes harus terlindungi terlebih dahulu kan, seperti itu. Monggo silahkan. Dr. Septiana tadi kelihatannya unmute. Apakah ada pertanyaan? Mohon maaf, saya baru bisa bergabung, Dok. Masih di puskesmas. Bila nanti setelah dilakukan tindakan swab, kemudian ada nakes kami yang positif, apakah nanti dari pihak Asklin akan ada desinfektan ke klinik atau bagaimana ya, Dok ya? Asklin. Mohon maaf, dari Asklin ada apa, Bu? Disinfektan. Oh, disinfektan. Ya, kan sterilisasi. Kita mohon bantuannya dari Dinas Kesehatan ya, bukan dari Asklin mungkin ya. Nanti kita bersurat ke Dinas gimana? Apakah Dinas bersedia? Siapa tahu bisa dapat ini ya. Siapa tahu. Iya. Jadi nanti bisa kita koordinasikan, kita backup ya, tapi semampu kami karena nanti untuk disinfektan itu terus terang dari pusat sudah dihentikan, dari BPBD kemarin kan kita bisa meminta dari BPBD ya, mereka sudah menghentikan untuk kasus-kasus disinfektan dipasrahkan kepada wilayah setempat. Jadi nanti kami pun akan berkoordinasi dengan puskesmas wilayah setempat kalau memang itu diperlukan ya, karena kita pinjam alatnya sama obatnya. Karena setiap puskesmas sekarang 27 puskesmas sudah mempunyai alat dan obat untuk mensteril dalam dan luar gedungnya. Monggo nanti bisa dikoordinasikan, nggih. Seperti itu. Oh ya. Ya. Tidak masalah. Terima kasih. Nggih. Baik. Tidak ada waktu. Ada pertanyaan juga ini tadi mungkin terlambat ya. Untuk pengambilan swab dari hari Senin sampai Sabtu mulai dilaksanakan pengambilan swab kapan, kemudian jam pelayanan sampai jam berapa nggih? Tadi sesuai dengan Dokter Glory sampaikan jam 8 sampai jam 11 ya nggih, Dokter ya? Iya. Kita harapkan jam 8 sampai 11. Untuk tanggal ini saya tadi awal November, jadi kalau saya plot Senin itu November berarti tanggal 2 November ya. Nanti kita diskusikan bersama, nanti akan saya share juga jam 10, kita share penjadwalan kalau bisa hari ini sudah sebagian terjadwalkan sambil yang lain menyusul yang belum bisa mengikuti acara di hari ini. Ya. Baik, ada pertanyaan yang lain? Halo. Dipersilakan, Dr. Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter atas waktunya. Selamat pagi semuanya. Jadi begini Dok, saya mau nanya mengenai kondisi yang kami ada beberapa dokter yang tidak full time, hanya part time. Itu apakah bisa kita masukkan di sini untuk ikut apa enggak ya Dokter ya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pada prinsipnya kami adalah ini kesempatan sangat bagus untuk melakukan screening swab kepada para tenaga klinik baik itu nakes maupun non nakes karena dia akan otomatis setiap hari akan terlibat di sana. Jadi sebaiknya di swab saja kalau menurut saya, tidak masalah. Baik. Ya, asal bersedia dan mau ya menurut saya ya, seperti itu. Tetap bisa di cover ya Dokter ya? Iya, kami cover semua, tidak apa-apa. Baik, sudah sangat jelas. Terima kasih Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kemarin ada pertanyaan juga ke saya sebelum saya jawab juga. Ini karena ada klinik yang bergabung dengan apotek atau klinik bekerja sama dengan bidan atau kerjasama dengan dokter gigi. Ini apakah bisa dimasukkan juga atau tidak, Dokter Glory?
Untuk apotek itu wilayahnya satu komplek dengan klinik tersebut atau berbeda? Benar, Heeh, satu kompleks kemarin. satu komplek boleh, silahkan dimasukkan saja. Oh ya, Bidan, baik. kalau bidan itu nanti coba apakah dia sudah di swab di puskesmas wilayah, apakah dia PNS atau tidak. Kalau dia Oke. belum, silahkan dimasukkan juga, tidak Oke, apa-apa. jadi jejaring klinik juga bisa ya, bisa dapat. Iya, iya. Baik, terima kasih fasilitas ini. Sebetulnya kapasitas kami itu lebih dari 50 swab per hari, tetapi ini kami berikan khusus kuota 50 per hari itu untuk Asklin. Jadi kami pun tiap hari juga melakukan swab ini, baik swab daripada kontak tracing daripada puskesmas kami juga masih melakukan. Jadi kapasitas kami sekitar bisa di antara 100 sampai 200 sebetulnya kalau memang harus runningnya cepat itu seperti itu. Tapi untuk klinik nanti kita biar tidak terlalu ini 50-50 gitu aja. Baik, ada pertanyaan di chat, Dr. Glory. Nggih. Ini, maaf dokter, untuk motivasi teman-teman, jadi nakes dan petugas di Vaskes harus terlindungi, maka harus melakukan screening. Ya, terima kasih atas Iya. motivasinya. Jika nantinya ada vaksin juga akan diupayakan untuk diberikan kepada semua nakes yang sudah di screening. Begitu aja dokter. Nggih. Ngomong. Heeh. Nggih, siap. Gitu Mbak Yun. Ya, Baik. Bapak terima kasih support-nya dan apa namanya pertanyaannya. Kami akan berusaha sebetulnya vaksin itu juga diperuntukkan kalau kita dengar-dengar juga bahwa pemerintah itu memprogramkan kepada para nakes. Jadi nanti Asklin akan kita masukkan juga. Baik, terima kasih. Tadi terputus dari Kiki Aprianti. Tadi cleaning service nanti kita koordinasi dengan dinas ya, dokter ya, untuk disinfektan dan lain prosesnya ketika ada yang positif tadi ya, untuk proses. Iya. Terus untuk pelaksanaannya swab, kita harapkan per hari itu selesai satu klinik nggih. Kira-kira sanggup boten? Kalau saya juga di klinik Patalan, nanti rencana saya adalah saya kirim separuh dulu, ya kan? Nah, terus separuhnya ini yang sudah swab 1, 2, 3, 4 orang kembali ke kliniknya, yang lain berangkat seperti itu. Atau mau bagaimana, monggo silahkan. Tapi kita harapkan jangan jauh-jauh hari antara swab apa namanya tenaga kliniknya itu, jangan yang separuh swab hari Senin, separuh lagi swabnya baru hari Rabu atau Kamis gitu, seperti itu. Paham mboten nggih kira-kira? Baik. Jadi kalau bisa terswab semua pada hari itu gitu. Ya. Atau paling telat ya hari berikutnya, hari Selasa. Paling. Separuh Senin, separuh Selasa. Monggo, enaknya bagaimana? Baik, nanti bisa kita lihat ke tiap-tiap klinik mungkin beda ya. Ada yang dekat sama rumah sakitnya mungkin bisa gantian dengan cepat, mungkin ada yang sangat jauh di pinggiran Bantul yang susah mengakses, nanti bisa terbagi menjadi 2 hari gitu ya dokter ya mungkin. Tapi jangan jauh-jauh pesannya gitu ya. Iya. Ya. Tetapi ini ada kabar baik juga, tapi kita tunggu nanti 28 Oktober Dinas Kesehatan sudah mempunyai mobil PCR. Mobile PCR ya. Kemarin saya sudah sempat koordinasi dengan Dinas Kesehatan dengan Dr. Abed Nego dan Dr. Oki, itu adalah nanti seandainya memang itu kesulitan jauh atau bagaimana, nanti kita lakukan PCR mobile atau bagaimana, tapi itu baru masih wacana rencana nggih, jadi masih rencana seperti itu. Tetapi kalau planning kita saat ini ya semuanya masih difokuskan kepada RSLKC ini tadi. Jadi saran saya lebih baik apa kita jadwalkan saja yang memang dekat dengan rumah sakit lapangan dulu ini aja Pak Dr. Hafiz, ya kan? Terus sambil nanti menunggu mudah-mudahan setelah tanggal 9 itu nanti sudah bisa ada kabar bahwa yang dapat jatah swab tanggal 9 dan seterusnya yang jauh itu akan dilakukan mobil PCR ke sana. Tetapi saya juga bingung, mobil PCR itu akan dibawa ke klinik, tetapi apakah nanti enggak membuat geger masyarakat sekitar atau nanti itu akan dilakukan di puskesmas wilayahnya. Jadi kita mobil PCR itu datangkan di puskesmas, ya kan? Kita lakukan swabnya, jadi mereka datangnya ke puskesmas wilayah setempat. Itu juga lagi saya koordinasikan dengan Dinas Kesehatan sebentar ya, karena mobil PCR-nya juga belum datang, seperti itu. Tetapi konsep awal tetap masih semuanya kita usahakan harus swabnya di rumah sakit lapangan ini, seperti itu. Baik, terima kasih atas informasinya. Wah, ini menarik sekali kalau ada mobile nih ya, akan sangat membantu sekali. Ya. Baik, ada pertanyaan yang lain?
Oh, maksudnya ini, sorry kalau saya tadi salah menangkap ya. Dari Kiki Aprianti dari di chat dokter, ada pertanyaan yang berikutnya. Ya, Oh, apakah cleaning service yang ada di klinik itu bisa di-swab juga? Bisa ya, iya, tadi bisa. jauh ini ya. Karena dia Seluruh beresiko, sangat beresiko bersiko. malah juga. Iya, untuk Ya, melakukan cleaning pasien. ya. Oke, baik. Ada pertanyaan yang lain? Baik, monggo bisa lewat chat atau lewat bicara, bisa langsung menyampaikan juga. Oh iya, tadi ada satu juga yang pertanyaannya juga dokter. Ya, Bagaimana jika saya lihat ini di data kita ya, tidak semua klinik ternyata misalnya pegawainya ada 20, tapi ternyata yang bersedia hanya 15 karena yang 5 ternyata sudah pernah swab gitu. Jadi merasa tidak perlu atau bagaimana dokter baiknya? Apakah iya, tetap bersama-sama lagi atau harus melakukan lagi? iya. Jadi untuk yang pernah swab, kita himbau seandainya mau silahkan, kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Yang penting yang belum swab aja. Oh baik, Tapi ya. kalau bisa lebih baik semua. Jadi saya usul lebih baik semua karena kita juga tidak tahu kan selama ini kita nanti bagaimana kayak klinik-klinik tadi kalau bersedia karena nanti kesempatan daripada bayar sendiri 2 juta katanya turun juga belum turun-turun ini 1, berapa ya. Nah, itu kalau ini gratis semuanya. Nggih. Ya, baik. Jadi harapannya bisa semua ya, tapi kita juga Ya, tidak bisa memaksa ya, karena ini kemarin betul. beberapa klinik seperti klinik Kedaton, klinik 0729 tuh lihat ada datanya yang sudah melakukan atau yang dari Polri kemarin sudah melakukan swab di tempat sudah Oke, tidak ikut. Baik, tidak apa-apa. Ya. kalau belum ada silahkan nanti lewat chat. Ini kita bisa lanjut ke sesi berikutnya, Dokter Glory, untuk penjadwalan bagaimana? Nggih. Boleh, terima. Silakan. Ya, Ya, tadi mungkin sudah disampaikan oleh Dr. Glory untuk teknisnya, kemudian dari Dinkes memotivasi teman-teman semua dari klinik-klinik untuk dapat ambil kesempatan, kami bilang ambil kesempatan karena ini swab yang difasilitasi oleh Dinkes Bantul ini melalui rumah sakit lapangan ini tidak berlaku selamanya, artinya terbatas karena reagen kita sekarang rebutan satu Indonesia seperti itu dan banyak yang sudah mulai habis. Mumpung ini masih ada, silahkan digunakan, dimanfaatkan seperti itu. Kemudian kenapa harus dimanfaatkan? Karena memang sebenarnya Bantul ini sudah selangkah lebih ke depan, Dok. Semuanya saya sampaikan, kita berusaha menyesuaikan dengan apa yang dianjurkan oleh WHO, yaitu kita melakukan screening minimal 1.000 sampel, 1.000 orang itu per minggu. Seperti itu yang kita pegang sehingga dapat terpikirkan semua di masyarakat apakah Bantul itu memang benar yang sekarang itu kan masuk area kuning ya itu memang cukup aman seperti itu. Memang kita secara epidemiologi sudah aman. Nah, kemudian jangan menjadi khawatir apakah mentang-mentang nakes menjadi sasaran, tidak, Bapak Ibu. Jadi screening seperti ini kami lakukan untuk hampir semua populasi yang resiko tinggi. 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu kita mulai melakukan screening ya, tidak hanya pasif menunggu yang sudah sakit. Jadi kita screening itu harapannya apa? Agar OTG, orang tanpa gejala atau asimptomatik, yang sekarang disebut asimptomatik, salah satu sumber penularan dapat kita deteksi sejauh mungkin, kemudian kita putus rantai penularan, seperti itu. Nah, yang sudah kami lakukan, tenaga kesehatan semua di RSUD Bantul dan di Puskesmas sudah selesai, kemudian di OPD yang institusi yang memberikan pelayanan. Jadi Bapak Ibu, bulan lalu kita ada di Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan sebagainya itu semua kita screening juga. Kemudian ada di pondok pesantren, kemudian nanti akan terus meluas. Jadi bukan berarti karena tenaga kesehatan menjadi sasaran, itu bukan berarti seperti itu. Jadi apapun yang bisa kita ajak untuk kerjasama, mari bersama-sama memutus rantai penularan, itu kami tawarkan gitu. Kalau
tadi Bapak Ibu, jadi jangan khawatir, ini bukan stigma tenaga kesehatan itu bukan. Nah, ini karena kenapa kami tawarkan ke klinik, karena kita tidak menutup mata. Kemarin beberapa kontak erat itu ternyata juga ada dari klinik Bantul seperti itu. Jadi kami rasa ini saatnya untuk klinik bergabung untuk screening seperti itu, karena rumah sakit sudah ada, kemudian puskesmas juga sudah ada. Kemudian kemarin-kemarin ada beberapa klinik yang confirm juga screening kontak erat belum bisa diakomodir semuanya. Kemarin karena keterbatasan SDM, alat dan sebagainya. Nah, ini saatnya mumpung semuanya ada tersedia, silakan diambil kesempatan ini. Kemudian tadi berkaitan dengan total penerapannya, semua klinik total populasi dapat dilakukan, Dok. Jadi dari tenaga kebersihan sampai administrasi maupun tenaga kesehatan, karena pengalaman kami sendiri, saya di dinas kesehatan ada juga yang confirm. Jadi saya pun sudah berapa kali berarti? 4 kali swab saya, Dok. Jadi kalau sebenarnya idealnya sih WHO itu bilang kita yang mempunyai resiko tinggi minimal itu sebulan sekali kita melakukan pemeriksaan. Tapi kan karena keterbatasan sumber daya, jadi paling tidak nakes itu pernah untuk di screening seperti itu. Nah, di Dinkes itu juga pernah ada yang positif seperti itu. Kita lakukan dari yang bahkan tenaga kebersihan sampai front office. Kenapa total populasi kalau bisa diharapkan bisa 1 kali bersamaan, jadi langsung tidak perlu tutup dan sebagainya yang ditakutkan nanti klinik saya harus tutup 3 hari, 4 hari, itu tidak terjadi. Karena total populasi, sehingga dapat terpetakan mana yang positif negatif, langsung yang positif langsung rawat lanjutan, yang negatif langsung bekerja setelah dikontaminasi. Seperti itu, Dok. Jadi tidak karena tadi Pak Glory sudah menjelaskan ya kenapa sih H-2 sebelum swab sampai keluarnya hasil swab itu harus ketat protokol kesehatannya itu untuk kita mengurangi menjadi kontak erat seseorang seperti itu, sehingga diharapkan memang idealnya kontak screening ini 1 hari yang sama, jadi keluar bareng, jadi tidak perlu ada screening kontak erat selanjutnya seperti itu. Kalaupun tidak bisa, ya sudahlah bagi 2 tim. Itu yang terjadi di kami di rumah sakit, di puskesmas, di Dinkes kayak gitu, karena kan kita pelayanan kan kayak gitu. Jadi yang diusahakan tim A dan tim B ini nggak ketemu dulu. Jadi kalau salah satu tim A yang ada yang confirm kayak gitu, ya kita cukup tracingnya di tim A saja. Tim B tetap bisa jalan, kliniknya tetap bisa jalan, tidak perlu tutup terlalu lama. Tutupnya kalau hanya untuk dekontaminasi udara, dekontaminasi permukaan, paling 3 jam, 4 jam kalau semua sudah selesai. Seperti yang di Dinkes itu hanya 4 jam. Kami dekontaminasi udara dan permukaan itu sudah selesai, terus kami langsung kerja lagi. Seperti itu, yang negatif semua langsung kerja lagi. Jadi tidak akan mengganggu. Oleh itu karena itu ada screening ini kami persiapkan baik-baik biar tidak mengganggu pelayanan teman-teman semua. Itu kemudian intinya kami mohon, jadi ini memang bukan paksaan, bukan keharusan, tapi kita bersama-sama menghapuskan COVID dari Bantul. Artinya kalau memang nanti negatif semua, kita sama-sama ayem. Berarti memang yang ditampilkan di epidemiolog yang di laman web Bantul ya, COVID.go.id Bantul, itu memang benar-benar terjadi. Bantul memang ada di area hijau dan kuning, jadi memang tidak terlalu mengkhawatirkan untuk area Bantul, sehingga kita legalah apa yang sudah kita lakukan selama ini sudah baik. Nah, apabila ada yang confirm ya harus segera kita putus rantai penularan itu. Begitu, Dr. Firdaus, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Yuyun atas pengantar dan mungkin sekaligus sebagai penutup ya Dr. Yuyun. Mohon maaf. Ya itu kami menyiapkan kalau yang di Bantul ya kami usahakan teman-teman kan kita teman sendiri sudah akomodasi yang baik, shelternya, rumah sakit lapangan, nanti kita rawat seperti itu. Jadi bukan artian terus ditarik garuan, teman-teman bilang wah dapat garuan ya gitu. Ya gitu bukan. Ya kita rawat, kemudian kita nanti biasanya kalau yang ada simptom atau ada gejala ringan tetap kita kasih antiviral seperti itu, nanti ada swab evaluasi ya. Jadi mohon stigmanya ya kita memulai untuk stigma ini kita hilangkan paling tidak dari kita sendiri.
Gitu. Baik, terima kasih atas arahannya dari Dinas Kesehatan di Dr. Yuyun. Ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.32. Pak, Dan ya, dipersilakan Dokter ini. oh ya, mungkin masukan saja. Ini juga bagi teman-teman lain yang masih diskusi untuk tanggal belum tahu mau tanggal berapa, mungkin kita kasih batas deadline saja, dokter, biar Oh iya, tidak iya. larut-larut, nggih. Kan Iya, hari iya, iya. Jumat, mungkin hari Senin, silahkan konfirmasi ke Dokter Hafiz, WA Japri Oke. saja, nanti Ya. siapa yang bersedia, jadi biar cepat kita pengurus untuk membagi jadwalnya. Oke. Baik. Jadi Senin Baik. saja kalau saya sih, soalnya ada 3 hari Terima waktu kasih. diskusi kayaknya sudah cukup. Kemudian nanti mungkin untuk teknisnya itu kan jam 8 sampai jam 11 di rumah sakit lapangan nggih. Itu kan ada waktu 4 jam. Mungkin kalau satu hari diisi 2 klinik, yang mungkin kliniknya anggotanya tidak banyak, kan mungkin 2 atau 3 klinik dalam satu hari nggih. Itu mungkin nanti bisa jamnya dibagi. Jadi antar klinik A dan B tidak ketemu gitu. Oh iya, ya. Terima kasih. Nah, Diingatkan. mungkin itu Baik, saja baik. sih. Oh, terus menanyakan itu kan tadi ada yang tanya karyawan saya, itu kan swabnya di RSLKC. Itu kan untuk apa karantina yang positif ya itu kan, tapi tetap dibedakan di luar ya, itu kita tesnya. Maksudnya gimana Bu? Dibedakan di luar? Tempatnya, maksudnya tempat screeningnya. Oh gini, jadi gini, di rumah sakit lapangan kita punya jadwal untuk pasien rawat inap, nanti kita bedakan sama rawat jalan dok. Kemudian kalau justru karena kalau sudah ada jadwal seperti ini, nanti teman-teman kita awalkan ke pagi setelah dekontaminasi ruang, sudah di dry mist dan sebagainya, baru teman-teman masuk seperti itu. Justru karena kenapa kami minta jadwal, biar kami mengatur tidak ketemu dengan pasien yang rawat inap, dan tidak bertemu dengan rawat jalan masyarakat umum, seperti itu. Oh, tapi tetap di situ, tapi dengan tadi ya, dengan protokol ketat ya. Soalnya ada yang itu kan kalau kita ke sana gitu. Jadi nanti kalau di rumah sakit lapangan nanti mungkin Pak Glory nambahkan, saya sedang jalan-jalan Pak Glory. Nanti kita lakukan di ruang tindakan. Ruang tindakan ini ruang bertekanan negatif. Kemudian dengan HEPA filter dan UV. Nah, tiap seperti itu, apakah masih ada dan tidak. Jadi itu. Kemudian kita atur alurnya tadi biar tidak bertemu. Seperti itu. Ya. Makanya itu kita usahakan biasanya satu orang itu hanya 1 menit membutuhkan waktu. Itu. Nanti antrian di luar, di outdoor seperti itu. Nanti saatnya dia akan di swab baru masuk ruang tindakan. Itu. Kemudian 1 menit dia keluar. Oh ya. Jadi satu orang satu masuk dulu, satu orang satu gitu ya? Nanti ada anterum untuk pengisian biasanya inform consent dan sebagainya. Bisa nanti di anterum itu 3 orang, nanti anterumnya juga ada HEPA filternya dok. Kayak gitu. Terus kita tetap pakai masker terus di dalam ya. Nah nanti di ruang tindakan itu ada dua sebelahan tapi bersekat seperti itu. Dan semuanya pakai HEPA filter, exhaust dan negatif sendiri-sendiri. Oh ya. Ya, terima kasih Dr. Yuyun. Ya. Baik. Oh ya, secara administratif butuh membawa KTP saja cukup atau harus KTP ada yang lain? KTP saja ya. Dari Excel yang disampaikan dari nanti ya, Aslin seperti itu dengan KTP itu aja. Nanti KTP dengan biasanya security di depan kita hanya mencocokkan apakah orang ini memang benar orang ini. Gitu. Baik. Tip. Ya, saya sedikit menambahkan. Ini saya sharing video. Ini adalah tempat untuk kami pengambilan swab. Ruangan ini sudah dilengkapi HEPA filter tekanan negatif. Jadi jangan khawatir teman-teman belum keluar infeksi. Belum keluar. Videonya belum terlihat. Monggo di share atau share video apa? Ah ya. Terima kasih dok. Sudah keluar. Ya. Untuk pengambilan swab kami biasanya bisa masuk per 4 orang. 2 menunggu, 2 di kiri. Oke, seperti itu. Ruang tunggunya.
Ya, nanti tetap untuk jaga jarak dan lain-lain. Ya, jadi jangan khawatir teman-teman. Kami pun juga melakukan setiap hari di sini cukup banyak dan semua sudah ada standar SOP masing-masing, tidak akan membahayakan. Nanti akan saya share ke Dr. Hafid untuk form 7-nya nih. Jadi ada form 7 yang harus diisi kepada teman-teman yang mau melakukan swab tadi. Ya, form 7 nanti diisi, dibawa, dikumpulkan waktu pas datang swab, cukup hanya sekali saja. Ya, terus yang berikutnya adalah kalau nanti klinik ada yang positif, ini biasanya banyak wartawan yang menanyakan. Nah, monggo disepakati saja kalau dari kami semuanya kami tarik ke dinas kesehatan. Jadi segala informasi silakan mencari biar di dinas kesehatan. Jadi tidak sekali lagi menimbulkan bahasa koran bisa ketahui sendiri bahwa nanti malah menimbulkan kecemasan di masyarakat seperti itu. Jadi kalau ada yang tanya datang ini klinik ini yang positif berapa apa segala macam, langsung kepada pimpinan klinik saja dan pimpinan klinik monggo untuk bisa diarahkan kepada dinas kesehatan atau bagaimana. Oke, itu aja. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas jelasannya juga. Jadi kami juga merasa lebih aman dan jelas nanti bagaimana prosesnya untuk datang. Baik, karena waktu sudah menunjukkan 10.38, saya mohon izin untuk kita tutup acara pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif dari para teman-teman klinik sekalian. Kami tunggu jawaban dari hasil diskusi lebih cepat lebih baik hari Senin ya. Sehingga hari Selasa kami insya Allah atau Rabu sudah bisa membuat surat ke Dinas Kesehatan dan memberikan jadwalnya. Kami mengasumsikan, mohon maaf, jika setelah hari Senin kami mengasumsikan bahwa klinik terkait tidak berkenan untuk diperiksa atau nanti mungkin mengikuti gelombang berikutnya jika masih ada kesempatan ya Dr. Yuyun ya. Baik. Baik, demikian saya tutup. Mohon maaf jika dari kami ada salah kata atau salah bersikap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.